行け。Anime Solo Leveling episode ke-13 ya, kini seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Mengingat tepat ketika Raja Semut saat ini sudah berhasil dikalahkan dengan menggunakan kemampuan maksimal dari Sang Jinwoo yang kebetulan baru saja berevolusi. Maka di saat yang bersamaan, Sang Jinwoo pun kini langsung datang untuk dapat bisa menghampiri tubuh dari Cha-Hae-in sambil berkata seperti ini menuju kepada para hunter yang kebetulan ada di sampingnya. "Oi, cepat matikan kamera itu sekarang. Atau jika tidak, maka aku akan memaksa untuk bisa mematikannya sendiri." Mendengar ucapan tersebut dari Sang Jinwoo, dia pun otomatis langsung menjadi gemetar. Hingga tanpa menunggu lama, kamera yang menayangkan seluruh isi dari pertarungan ini kini otomatis langsung dimatikan. Kemudian, setelah semua kameranya sekarang sudah mati, Sang Jinwoo pun kini segera berkata menuju kepada para pasukan Shadow-nya untuk bisa mencari di manakah tubuh dari Hunter Min. Lalu jika sudah ditemukan, mereka pun diminta untuk dapat bisa membawa tubuh dari Hunter Min menuju ke tempatnya secepat mungkin. Singkat cerita, setelah mencari beberapa detik, salah satu pasukan Shadow kini berhasil menemukan tubuh dari Hunter Min. Serta dia pun segera menaruh tubuh dari Hunter Min tepat di hadapan dari Sang Jinwoo untuk dapat segera dirubah sambil berkata seperti ini. Arise. Namun di dalam percobaan pertamanya, tubuh dari Hunter Min ternyata tidak bisa dibangkitkan. Karena menurut Sang Jinwoo, Hunter Min memiliki jiwa yang sangat kuat. Hingga jiwanya pun sulit untuk bisa dimanipulasi atau untuk dapat dibangkitkan kembali. Berdasarkan hal itulah, maka dia pun kembali mengulangi kata-katanya lagi sebanyak 3 kali berturut-turut. Mengingat ini adalah satu-satunya cara untuk dapat menyelamatkan sekaligus untuk bisa menyembuhkan semua luka parah yang ada pada tubuh dari Hunter Cha. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Yonho pun kini segera menghampiri Jinwoo. Lalu sambil menyentuh pundaknya, dia pun sekarang langsung berteriak kepada Jinwoo. "Hunter Sang Jinwoo, apa yang sekarang kau lakukan terhadap tubuh dari Hunter Min? Jangan bilang ini adalah kekuatanmu yang sesungguhnya, yaitu kekuatan untuk bisa membangkitkan tubuh dari orang yang sudah mati atau Power of the Dead." Namun karena Sang Jinwoo sekarang sedang serius, maka dia pun sama sekali tidak meladeni semua ucapan dari Yonho barusan. Beruntungnya, di dalam percobaan yang terakhir ini, Hunter Min pun kini akhirnya berhasil dibangkitkan. Serta dia pun sekarang sudah berhasil berubah menjadi pasukan Shadow milik Sang Jinwoo untuk dapat melayaninya. Lalu tanpa menunggu perintah dari Sang Jinwoo, Shadow dari Hunter Min ini kini otomatis langsung bergerak untuk bisa mengampiri tubuh dari Cha-Hae-in. Serta tanpa menunggu lama, dia pun langsung menggunakan kekuatannya untuk dapat menyembuhkan semua luka parah dari tubuh Hunter Cha. Nah, setelah melihat tubuh dari Cha-Hae-in sekarang sudah berhasil disembuhkan, barulah Sang Jinwoo mulai berkata seperti ini kepada Yonho. "Aku sekarang bisa mengerti sehebat apakah kekuatan dan juga hati dari Hunter Min selama dirinya hidup. Karena tanpa menunggu diperintah, dia pun langsung memutuskan untuk dapat menggunakan kekuatannya ketika melihat ada tubuh dari Hunter lainnya yang terluka. Yang artinya, Hunter Min memang benar-benar orang yang sangat kuat atau dia adalah orang yang sangat baik." Sementara itu, satu persatu Hunter lainnya yang sekarang kebetulan ada di dalam tempat ini, mereka pun kini akhirnya langsung berkomentar. "Hah? Gila, dia bisa membangunkan orang yang sudah mati dan merubahnya menjadi pasukannya. Itu adalah kekuatan yang sangat hebat. Aku pun sekarang bisa mengerti kenapa dia memintaku untuk bisa mematikan kamera. Karena jika kemampuannya itu sampai bisa tersebar ke seluruh dunia, maka hal itu akan menimbulkan keributan yang sangat besar." Lalu ucapan itu pun kini langsung disambung oleh Hunter Choi. Semakin banyak dia melakukan pertarungan, maka dia akan menjadi semakin kuat. Gara-gara itu, aku pun sekarang tidak bisa membayangkan sehebat apakah kekuatan asli dari dirinya itu. Barulah setelah teman-temannya sudah berbicara seperti ini, maka sekarang giliran dari Hunter Yonho lagi yang akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Sang Jinwoo. "Sang Jinwoo, aku yakin di masa depan nanti, kekuatan Shadow dari Hunter Min pasti akan sangat berguna bagi pasukanmu. Tapi meskipun begitu, di masa hidupnya, Hunter Min adalah orang yang sangat benci sekali dengan perang, alias dia sangat benci sekali bertarung. Berdasarkan hal itulah, membuatnya untuk dapat kembali lagi ke dalam medan tempur setelah dirinya sudah terbunuh adalah sesuatu yang sangat buruk sekali bagi dirinya.
Jadi, aku mohon kepadamu, tolong jangan lakukan ini. Atau, aku mohon kepadamu, tolong jangan hidupkan lagi tubuh dari Hunter Min. Mendengar semua ucapan dari Yonhu barusan, Jinwoo pun kini seketika langsung menoleh sambil berkata seperti ini kepadanya. Dengar, kau sudah memegang pundakku sebanyak 2 kali berturut-turut. Tapi, saat ini kondisinya sangat berbeda. Mengingat, ini bukanlah perintah dari dirimu. Tapi, ini adalah sebuah permintaan yang sangat tulus, tepat dari dalam hatimu. Tenang saja, aku mengerti perasaanmu dan juga aku mengerti tentang perasaan dari Hunter Min. Oleh karena itu, aku akan melepaskan kekuatanku dari tubuhnya, serta aku pun akan segera membebaskannya. Kemudian setelah berkata seperti ini kepada Yonhu, Jinwoo pun mulai membatalkan kekuatan itu sambil berkata seperti ini. Cancel. Lalu sambil menghilang dari hadapan para Hunter ini, Shadow dari Hunter Min kini langsung berpamitan sambil tersenyum menuju kepada mereka. Sebelum pada akhirnya, tubuh dari Hunter Min kini langsung berubah menjadi kepulan asap hitam. Di momen inilah, Yonhu pun langsung memalingkan wajah sedihnya sambil mengucapkan terima kasihnya kepada Sang Jinwoo karena sekarang dia sudah mengerti. Nah, singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu, maka Shin pun kini langsung berpindah keluar. Di mana pada momen itu, para Hunter lainnya sekarang langsung membawa tubuh dari Hunter Cha menuju kepada helikopter yang kebetulan sudah menunggu mereka untuk bisa mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Jinwoo pun kini segera berpamitan kepada Yonhu sambil berkata seperti ini kepadanya. Kalian pergilah duluan, karena aku akan tetap tinggal di sini untuk dapat menyelesaikan sisa masalah kita. Oleh karena itu, aku akan membukakan jalan bagi kalian, serta aku akan menghabisi sisa monster semut yang sekarang masih ada di sekitar Pulau Jeju. Kemudian setelah berkata seperti ini, dan juga setelah berpamitan kepada Yonhu, maka Jinwoo pun langsung mengeluarkan shadow dari naga terbangnya, yaitu mengeluarkan Kaisal. Lalu, dia pun kini langsung terbang untuk dapat menyerang pasukan para semut, supaya helikopter itu sekarang bisa lewat tanpa mengalami hambatan sedikit pun. Nah, mulai dari sanalah adegan pembantaian dari pasukan semut ini kini otomatis langsung dimulai. Di mana di dalam praktiknya, Jinwoo pun kini langsung mengeluarkan pedang dari dalam inventorinya. Lalu, dia pun segera menggunakan kekuatan dari pedang itu untuk bisa membakar dan juga menebas sebanyak mungkin semua pasukan semut yang ada di sekitarnya. Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik kini akhirnya dapat kita lihat dari sudut pandang para Hunter lainnya yang sekarang sedang menonton pertarungan ini dari kejauhan. Di mana pada momen itu, David pun mulai berkata seperti ini kepada kita setelah melihat tayangan ulang dari jalannya pertarungan Sang Jinwoo. Luar biasa, kemampuannya untuk dapat mengendalikan pasukan bayangan adalah sesuatu yang sangat berharga. Dengan begini, maka menurutku, kemampuannya akan menjadi percuma jika dia berada di tangan dari negara Korea. Oleh karena itu, aku pun menjadi penasaran apakah ada informasi lain yang sekarang bisa kau sampaikan kepadaku. Mendengar pertanyaan itu dari David Brennan, Connor pun kini seketika langsung membalasnya. Ya, kami menemukan sebuah fakta baru, bahwa ternyata ayah dari Hunter Sang Jinwoo, dia adalah Sung Il-hwan. Yang artinya, pasti ada sesuatu yang menarik dari kemampuan Sang Jinwoo. Oleh karena itu, jika kita bisa menariknya keluar dari dalam negara Korea, serta memasukkan dirinya sebagai hunter dari negara kita, maka itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi berdasarkan hal itu, maka aku akan mencoba untuk bisa mendapatkannya, entah bagaimanapun caranya. Intinya, semua hunter dari negara lain yang sekarang sudah melihat kemampuan dari Sang Jinwoo, kini otomatis langsung tertarik untuk bisa merekrutnya. Kemudian, setelah kita diperlihatkan mengenai seperti apa respon dari para hunter lainnya, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Sang Jinwoo lagi. Di mana pada momen ini, level dari Sang Jinwoo sekarang sudah naik menjadi level 100 setelah dirinya membantai banyak sekali monster semut yang kebetulan saat itu terus-menerus bermunculan. Lalu, setelah kekuatan dari Sang Jinwoo sekarang sudah semakin bertambah, dia pun sekarang segera memutuskan untuk dapat berjalan menuju kepada tubuh dari Raja Semut yang sebelumnya sudah berhasil dia kalahkan. Serta tanpa banyak basa-basi, Jinwoo pun kini mulai menggunakan kekuatannya lagi. Arise! Menarik ya, di saat Jinwoo sedang menggunakan kekuatannya ini, maka tubuh dari Jinwoo kini seketika langsung diselimuti dengan sebuah kegelapan absolut. Hingga dia pun menjadi penasaran dan juga dia pun menjadi bertanya-tanya, yaitu apakah yang sebenarnya sekarang sedang terjadi? Serta
Apakah kekuatannya sekarang sudah gagal untuk bisa membangkitkan tubuh dari Raja Semut ini? Namun, setelah terdiam selama beberapa detik, maka semua kegelapan yang tadi sudah muncul, kini akhirnya bisa menjadi hilang. Lalu dari arah belakang tubuh Jinwoo, shadow dari Raja Semut ini kini otomatis langsung muncul dalam bentuk seperti ini dan juga dalam posisi seperti ini. Menyaksikan shadow dari Raja Semut ini sudah berhasil dibangkitkan, Jinwoo pun sekarang langsung berkata kepada dirinya sendiri. Hah? Rank Aya? Aku belum pernah melihatnya. Sebelumnya, rank dari pasukan Shadowku dimulai dari normal, elite, kenaik, lalu setelah itu pasti ranknya adalah jenderal. Yang artinya, Shadow dari Raja Semut ini ternyata sangatlah luar biasa kuat jika dibandingkan dengan para pasukan Shadow lain yang sekarang sudah aku miliki. Mengingat rank dari Raja Semut ini adalah rank jenderal. Sebenarnya hal itu cukup masuk akal, karena ketika dia hidup, dia adalah lawan yang cukup merepotkanku. Kemudian setelah berkata seperti itu, Jinwoo pun kini langsung berjalan menuju ke arah sebelahnya dengan sebuah tujuan untuk bisa membangkitkan tubuh dari Ratu Semut juga. Namun, di saat dirinya baru saja mau berkata "Arise", maka shadow dari Raja Semut itu kini langsung berkata kepada Jinwoo sambil berlutut di hadapannya. "Rajaku, tolong beri aku nama." Mendengar ucapan itu dari Raja Semut, Jinwoo pun otomatis langsung bertanya, yaitu kenapa Raja Semut ini bisa berbicara kepadanya. Namun, setelah berpikir selama beberapa detik, maka Jinwoo pun sekarang bisa menemukan jawabannya. Alasan kenapa Raja Semut ini bisa berbicara adalah karena levelnya sekarang sudah jenderal. Yang artinya, jika Jinwoo bisa menaikkan semua level dari pasukan Shadow-nya, maka mereka pun pasti bisa berbicara juga. Lalu setelah itu, Jinwoo pun kini langsung bertanya lagi menuju kepada Raja Semut. "Dengar, aku adalah orang yang telah membunuhmu. Jadi dengan begitu, apakah dirimu masih bisa setia kepadaku?" Mendengar pertanyaan itu, semut ini pun kini seketika langsung membalasnya. "Tidak, Rajaku, aku tidak dibunuh. Tapi aku sudah terakhir kembali dengan kekuatan darimu yang sangatlah jauh lebih besar. Dengan kekuatan baru ini, aku pun menjadi sangat bahagia. Jadi sampai kapanpun, aku akan terus melayanimu, serta aku pun akan setia kepadamu." Di momen inilah, Jinwoo pun langsung menjadi terdiam. Serta dia pun langsung memikirkan apa nama yang cocok bagi pasukan Shadow terbarunya ini. Kemudian setelah berpikir sebentar, maka Jinwoo pun sekarang langsung berkata kepada kita bahwa nama dari pasukan Shadow terbarunya ini, dia adalah Beru. Singkat cerita, setelah Beru sudah diberikan nama, maka Jinwoo pun kini langsung beralih menuju kepada tubuh dari Ratu Semut yang kebetulan ada di sampingnya. Lalu dia pun langsung berkata, "Rise." Hingga di saat yang bersamaan, tubuh dari Ratu Semut itu otomatis langsung menjadi bangkit untuk dapat menjadi pasukan dari Jinwoo yang baru. Tapi masalahnya, di saat tubuh dari Ratu Semut itu sekarang sudah bangkit, maka pasukan semut milik Beru yang lainnya kini tiba-tiba saja langsung berubah. Dari yang awalnya menurut kepada Beru, sekarang justru malah berubah menjadi menurut kepada Ratu Semut. Di momen itulah, Jinwoo pun langsung bertanya kepada Beru tentang apakah yang sebenarnya sedang terjadi. Mendengar pertanyaan itu, Beru pun segera menjawabnya bahwa kekuatan dari Ratu Semut bukan untuk dapat bertarung, tapi melainkan untuk dapat mengendalikan pasukan semut yang lainnya. Yang artinya, Ratu Semut tidak seperti Beru, karena tugasnya hanyalah untuk dapat bisa melakukan reproduksi. Berdasarkan hal itulah, maka Jinwoo pun sekarang langsung menjadi sadar bahwa kekuatan dari Ratu Semut itu sekarang sama sekali tidak berguna. Ditambah, dengan adanya Ratu Semut di dalam pasukannya itu, maka kontrol dari pasukan semut lainnya otomatis bisa menjadi rusak. Dengan begini, Jinwoo pun segera meng-cancel atau membatalkan teknik dari semuanya itu sambil berkata seperti ini kepada Beru. "Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu, aku tidak butuh kekuatannya. Karena pasukan semutku sekarang tidak butuh 2 orang raja. Alias, Beru sendiri sebenarnya sudah lebih dari cukup." Singkat cerita, setelah berhasil mendapatkan Beru sebagai jenderal baru dari pasukannya itu, maka Jinwoo pun sekarang langsung bertanya kepadanya lagi. "Beru, bisakah kau hitung sekarang ada sisa berapa pasukan semut yang kebetulan belum kita kalahkan?" Awalnya ada total sebanyak 8.700 monster semut yang menyerang. Tapi setelah kau kalahkan, sisanya tinggal 4.000 saja. Di momen inilah, Jinwoo pun langsung berkata kepadanya lagi,
Hah? Tidak kusangka. Setelah mengalahkan banyak sekali semut, ternyata jumlahnya masih ada sebanyak ini. Oleh karena itu, maka aku akan bertanya kepadamu. Apakah dirimu bisa mengalahkan mereka semua? Kemudian Beru menjawabnya, jika kau perintahkan, tentu saja aku pasti akan bisa. Lalu setelah melakukan percakapan di atas, maka Jinwo pun langsung mengirimkan Beru untuk dapat mengamuk sekaligus untuk bisa membantai sisa pasukan semut yang tersisa tepat di Pulau Jeju dan juga sekitarnya. Namun, karena jumlah pasukan dari semut ini sekarang terlalu banyak, maka setelah para pasukan dari semut yang ada di Pulau Jeju sudah berhasil dimusnahkan, Jinwo pun kini akhirnya langsung pergi dari tempat itu. Sedangkan sisa monster lainnya yang sudah kabur, kini perlahan-lahan mereka pun juga berhasil dikalahkan oleh berbagai macam hunter dari negara lain dan juga dari guild yang lain. Salah satunya adalah hunter dari negara Cina, yaitu Liu Zhang atau dibacanya Liu Zheng. Di mana di dalam praktiknya, Liu pun kini langsung bergerak untuk dapat bisa membunuh para pasukan monster semut yang kabur. Dengan cara menggunakan kekuatan dari tebasan pedangnya itu. Hingga pada momen ini, tidak ada satupun dari mereka yang tersisa setelah terkena serangan dari hunter Liu. Begitu pula dengan tempat lainnya, di mana satu persatu mereka kini mulai berhasil mengalahkan pasukan semut yang tersisa hingga hampir semuanya musnah. Intinya, dibutuhkan waktu selama 2 hari penuh untuk dapat bisa membereskan sisa monster semut yang tersisa. Serta dibutuhkan waktu 1 hari tambahan untuk dapat menyisir ulang Pulau Jeju. Demi dapat memastikan apakah masih ada monster semut yang bersembunyi. Menariknya, setelah kabar dari kekuatan Sang Jinwoo sekarang sudah tersebar menuju ke seluruh dunia, maka pada halaman yang sama tersebut, kita pun juga diperlihatkan mengenai sebuah potongan cerita singkat dari sudut pandang Thomas Andre. Dia adalah ketua guild dari kelompok Scavengers. Sekaligus, dia adalah hunter dari negara US. Intinya, Thomas Andre sekarang sudah berniat untuk dapat bisa bertemu dengan Sung Jinwoo. Tapi masalahnya, hal itu akan sedikit merepotkan. Mengingat Hunter Huang sekarang ingin sekali membunuh Sang Jinwoo karena dia sudah dicurigai bahwa Jinwoo adalah orang yang telah membunuh kakaknya. Namun, karena Hunter Huang adalah anggota dari guild Scavenger, dan Scavenger adalah guild milik Thomas Andre, maka berdasarkan hal itu, Thomas pun tidak akan membiarkan ada orang lain bisa menyentuh target yang sekarang dia inginkan, meskipun lawannya adalah pemerintah dari Amerika itu sendiri. Nah, mulai dari sinilah, scene pun kini kembali berpindah menuju ke dalam Pulau Jeju lagi. Di mana pada beberapa halaman yang terakhirnya, kita pun kini akhirnya kembali diperlihatkan tentang kemunculan dari 2 orang monark yang akhirnya seketika langsung datang untuk dapat bisa menampakkan dirinya. Yang pertama adalah Rakan. Dia adalah King of Beasts, alias dia adalah Monarch of Fangs. Lalu, yang kedua adalah Silat. Dia adalah King of Snow People, alias dia adalah Monarch of Frost. Di mana pada momen ini, mereka pun memutuskan untuk bisa datang ke negara Korea karena mereka bisa merasakan kehadiran dari sebuah kekuatan yang sangatlah tidak asing bagi mereka. Namun, karena mereka belum tahu siapakah Sang Jinwoo, maka satu persatu dari mereka pun kini akhirnya langsung bertanya kepada satu sama lain. Yaitu, kenapa Monarch of Shadow justru malah menggunakan kekuatannya untuk bisa membantu para manusia, padahal seharusnya tujuan dari mereka bukanlah seperti itu. Namun, karena ini adalah kunjungan pertama mereka ke dalam Pulau Jeju, maka Silat pun langsung meminta Rakan untuk tidak membuat masalah lebih dulu. Serta dia pun juga meminta Rakan untuk tidak membunuh para hunter yang kebetulan sekarang sedang mereka temui. Oleh karena itu sebagai gantinya, Silat pun langsung menggunakan kekuatannya untuk dapat bisa menidurkan semua hunter lain yang ada di dalam Pulau Jeju ini. Serta dia pun kini langsung pergi dari hadapan Rakan sambil berkata seperti ini kepadanya. Dengar, aku tidak mau ikut campur. Sekarang aku akan serahkan sisanya kepadanya. Mendengar ucapan itu dari Silat, Rakan pun otomatis langsung menjadi kecewa. Serta sambil menahan amarahnya, Rakan pun kini seketika langsung membalasnya. Hah, dasar pecundang. Bilang saja, kau ini tidak ingin terlibat. Lalu, setelah mengucapkan beberapa kata-kata misterius tersebut, Rakan pun kini ikut menghilang juga dengan menggunakan kekuatan portalnya. Tanpa menjelaskan kepada kita apakah maksud dari semua ucapannya barusan. Dan siapakah orang yang mereka maksud akan membereskan masalah mengenai Sang Jinwoo. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, maka scene pun kini kembali berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Sang Jinwoo lagi. Di mana pada halaman ini, kita pun dapat menyaksikan sama-sama
bahwa kejadian pertarungan di dalam Pulau Jeju sekarang semuanya sudah berakhir. Dengan hasil laporan pemerintah Korea yang isinya adalah sebagai berikut. Yaitu dari total 4.801 orang hunter yang ikut berpartisipasi di dalam raid Pulau Jeju ini, terdapat total jumlah korban jiwa sebanyak 64 orang dari pihak hunter ditambah 32 orang warga sipil. Selain itu, ada ratusan orang hunter lainnya yang sekarang sudah terluka dengan sangat parah akibat bertarung melawan pasukan para semut. Berdasarkan hal tersebut, maka muncul banyak sekali perdebatan tentang keterlibatan dari Sang Jinwoo, di mana sebagian besar orang justru malah menyalahkan Sang Jinwoo karena dirinya memutuskan untuk tidak ikut dari awal. Alias, Sang Jinwoo datang terlambat untuk dapat bisa menyelesaikan pertarungan di dalam Pulau Jeju itu. Mengingat menurut mereka, andaikan Sang Jinwoo mau datang bersama dengan para hunter rank S lainnya, maka jumlah korban jiwa tentu saja akan bisa menjadi berkurang, tidak seperti sekarang. Intinya, Sang Jinwoo mendapatkan hujatan dari netizen Korea akibat keputusannya untuk tidak ikut dari awal. Namun meskipun begitu, respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang para hunter. Di mana pada kesempatan itu, Yonho pun kini seketika langsung datang untuk dapat bisa menghampiri Sang Jinwoo. Lalu sambil menoleh ke arah sampingnya dan juga sambil menangis, Yonho pun kini langsung berkata kepada Jinwoo, "Hunter Jinwoo, awalnya dulu aku sempat berpikir bahwa dibutuhkan lebih dari satu orang pahlawan untuk dapat bisa menghentikan perang. Namun setelah kejadian kemarin, aku pun sekarang berubah pikiran. Mengingat berkat adanya bantuanmu, maka perang pun sekarang bisa berakhir. Jadi, tegakkanlah kepalamu itu dan juga jangan merasa bersalah. Faktanya, kaulah satu-satunya orang yang berhasil menyelesaikan tragedi mematikan ini. Oleh karena itu, sekali lagi, aku ucapkan terima kasih atas semua bantuanmu kemarin." Lalu, setelah mengucapkan hal itu, Yonho pun kini seketika langsung pergi. Serta, Jinwoo pun kembali melanjutkan perjalanannya lagi untuk dapat bisa meninggalkan lokasi dari pemakaman ini. Menariknya, di saat Jinwoo sedang di dalam perjalanan keluar, maka dia pun tidak sengaja bisa melihat wajah dari Cha-hae-in yang kini wajahnya mulai memerah. Sedangkan Jinwoo malah memasang wajah emoji batunya sambil terlihat sangat kebingungan. Scene pun kini kembali berpindah. Setelah melihat laporan hasil pertarungan barusan, maka Jinwoo pun kini langsung pergi menuju ke tempat dari para hunter, yaitu untuk dapat bisa bertemu dengan Presiden Go Gun-hye. Lalu tanpa menunggu lama, Jinwoo pun langsung menyampaikan niatnya kepadanya, bahwa dia ingin mendirikan guildnya sendiri. Mendengar hal itu, chairman pun kini seketika langsung berkata, bahwa sebagai hunter peringkat S, Jinwoo tidak perlu memikirkan tentang dokumen dan juga persyaratannya. Karena jika dia sudah memutuskan untuk dapat membuat guild, maka merekalah yang akan menyiapkan semuanya dan juga membantu Jinwoo untuk bisa membuatnya. Jadi berdasarkan hal itu, maka chairman pun kini seketika langsung setuju, serta guild baru dari Jinwoo sekarang akan segera dibuat. Kemudian, setelah pertemuan dengan presiden para hunter sekarang sudah selesai, maka tepat ketika berada di parkiran, Jinwoo pun langsung dihampiri oleh Adam yang merupakan perwakilan dari para hunter negara US. Lalu tanpa pikir panjang, dia pun langsung memberikan penawarannya kepada Jinwoo untuk dapat pindah kewarganegaraan sebagai hunter dari negara US. Karena jika Jinwoo mau melakukan hal itu, maka dia pun akan diberikan sebuah informasi menarik yang sekarang hanya dimiliki oleh para hunter dari US saja. Nah, mengingat Jinwoo sekarang merasa sangat penasaran, maka untuk sementara, Jinwoo pun saat ini langsung setuju untuk dapat ikut dengan Adam menuju ke markas dari para hunter US demi dapat mendengar cerita ini lebih lanjut. Intinya, informasi yang sekarang ditawarkan oleh negara US supaya Jinwoo mau menjadi bagian dari mereka isinya adalah seperti ini. Amerika atau US memiliki sebuah kemampuan yang disebut dengan upgrader, yaitu kekuatan untuk dapat meningkatkan kemampuan dari para hunter lainnya lebih dari yang sekarang sudah dimiliki. Kemudian, setelah mendengarkan penjelasan itu dari Adam, maka Adam pun langsung memanggil orang yang memiliki kemampuan seperti ini, yaitu dia adalah Selnar. Wow, menarik banget ya. Dengan begini, maka cerita dari episode ke-13 sekarang akhirnya selesai. Di mana pada akhirnya, semua pasukan semut kini berhasil dimusnahkan. Namun meskipun begitu, para musuh baru sekarang akhirnya sudah muncul. Yang artinya, para monark inilah yang nantinya akan menjadi lawan dari Sang Jinwoo tepat pada beberapa episode berikutnya.